Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi rezeki ya, kesehatan untuk dapat melaksanakan ini walaupun perkuliahannya masih tetap dilaksanakan secara daring ya karena memang masih ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya. Semester ini berakhir insya Allah. Untuk elektronika ya di sistem pendidik sudah saya kita sudah lihat di mulai materi satu ya kita ngomongin penjelasan bisa di YouTube ya kalau ada saya kasih link pertama kali ya dan saya upload apa namanya video-videonya wow TikTok platform. Oke, pada ini kita akan membahas tentang rectifier, masih tentang penyimpanan. Jadi materi ini harus apa ya, berkesinambungan, tetap berlanjut. Pada minggu ini materi ini tetap melanjutkan dari materi minggu di pada minggu sebelumnya kita membahas uncontrolled rectifier ya. Jadi nah, nah ini contohnya ya. Tahu di power ini ya. Ini kebetulan ada tiristor GR ya. Nah, jadi tiristor ya, memang saklar semikonduktor yang sangat critical and will well andalannya itu sebenarnya ya sudah lama sekali pengembangan bisa jadi dari berbagai uji coba dan ini kan terbukti well proven jalan. Nah, tapi saklar itu kapan dia dikendalikan on. Nah, tiristor ini permasalahannya ketika kita sudah mengonkan atau menutup saklar, nah, kita tidak bisa mengendalikan on. Nah, di sini karena kemudian ada tiristor converter current source converter ya, VSC ya. VSC itu voltage source converter atau apa. Jadi karena kemajuan tiristor converter berbasis sumber arus itu sudah bisa apa dibuat untuk daya 1000 megawatt. Megawatt itu berarti berapa? 1 terawatt. Ya, giga ya. Mega, giga, tera. Oke, giga, sorry. Berarti bisa dibuat sudah 1 terawatt.
tegangannya udah bisa 1000 kilovolt atau berapa? Atau itu sekitar 1 megawatt. Ini keterbatasannya. Dia keterbatasan dia hanya bisa bekerja di sistem yang besar dan kuat. Sedangkan GSC ini juga memerlukan trafo dan filter yang sangat mahal ya. Nah, lalu kemajuan GPT kedua ya, power semiconductor switching ya, itu sudah bisa dibuat konverter sumber tegangan voltage yang besar. Nah, ya sama sebagai saklarnya IGBT bisa dikenakan yang oh, bagus ya. Nah, untuk VSC sendiri sampai saat ini sampai warnanya 300 kilovolt. Nah, dengan VSC ini, dengan voltage short converter, trafo dan filter yang besar tidak diperlukan. Bisa bekerja pada sistem AC yang lemah atau tanpa sumber. Sistem AC yang lemah itu misalkan ada transmission line ya, kita berbicara transmisi itu juga ada ya, ada weak transmission line. Terus mudah dijadikan sistem DC multiterminal. Nah, berbagai kelebihan VSC ini bisa untuk mengkompensasi ya adanya apa integrasi sumber energi baru terbarukan ya. Lalu cocok untuk mencatu pulau kecil tanpa sumber. Yang ketiga, cocok untuk mencatu industri yang butuh high quality power atau kualitas daya. Jadi di industri itu sangat penting sekali ya, apa namanya, power quality ya, atau kualitas daya ya. Ya karena itu tadi depan di industri itu kan banyak sekali ya, dari motor-motor dan lain-lain ya. Nah oleh karena itu apa namanya, aplikasi elektronika dan sangat berkembang ya. Ya dapat yang terbaru ya di elektronika daya, misalkan analisis pemasangan si atau analisis pemasangan Starcom pada PT Pertamina. Nah, itu adalah Anda akan memasang alat ya, salah satu bagian dari itu. Nah, tinggal gimana dulunya apa? Kualitas, kualitas daya apa mengurangi di itu, misalkan kalau buktinya pengen ya di industri wabah udah menghilang, sekalian inginnya yang etis ya, mungkin so bisa dipakai meter juga kabel. Ini saran saya uh, belajar pernah mengenai ketika kita belajar sesuatu yang baru itu taraf-taraf yang membuat hubungan
Oh ini suara saya masih putus-putus nggak? Masa masih putus-putus ya? Tadi ada yang bilang masih putus-putus. Nah, apa namanya? Nah, kita sekarang masuk. Di sini untuk mengontrol output dari tegangan DC, jadi output tegangan DC dari suatu rectifier atau penyiar. Itu maka apa? Dioda yang pada minggu kemarin setelah kita bahas bersama-sama ya. Dioda ini kita gantikan dengan T-restore. T-restore ini adalah kontrol silikon rectifier ya, sering digunakan memeluk supply ya atau DC yang bervariasi. DC ya, kita ya C, fullnya perawatannya D. Nah, di sini T-restore ini merupakan saklar yang terkontrol, yakni apa? Dapat di on dengan apa? Harus beberapa miliampere, berapa miliampere dari gate current arus ya gate-nya itu ya. Nah, dia hasil pada bisa kali ya. Nah, dan perlu diketahui bahwa untuk anoda ke katodanya C dan anoda ke katoda itu adalah positif ya, ya. Dan di sini C itu ada 3 terminal, yaitu apa? Anoda, katoda, dan gate ya. Nah, itu yang perlu dicatat ya, ada anoda dan gate. Ya, jadi di sini yang dinamakannya control rectifier itu ya output tegangannya itu dapat diatur secara ya. Nah, di sini kita apa menggunakan SGS. Asalnya karena dia ini komutasinya untuk aktivitas alami itu dipengaruhi oleh tekanan sumber dari jet secara netral. Kurang lebihnya sih seperti itu. Lalu namanya nama lainnya ini bisa dikatakan sebagai DC controller. Jadi nama lainnya itu bisa sebagai DC controller ya. Jadi ini untuk bisa switch gitu ya. Jadi kayak buat file computation kaki atau secara natural. Dan apa? Ini yang pertama. Yang kedua itu apa? Rangkaian ini disebut sebagai DC controller. Control rectifier
itu bisa uh, atau bisa untuk proses dan kimia atau dibutuhkan kelas ya pakai dan juga kalau Anda belajar di mesin listrik sekarang semester ini ya mungkin pernah belajar juga ya di DKI ya mungkin di DKI sama pernah diajar. Nah ini single phase rectifier ya itu dibagi dua ya ada mau secara line commutator ini dari jaring itu bisa menggunakan dioda. Dioda ini artinya apa? Kontrol rectifier atau restore ya. Jadi restore itu untuk kontrol rectifier ya. Jadi yang terkontrol secara tegangannya dapat dikontrol ya. Ini bisa yang kedua itu power factor correction ya. Jadi pakai koreksi ya. Namanya power factor. Nah, untuk power factor koreksi power factor ada dua ya. Ada non regeneratif dan ada regeneratif. Ini bisa boost dan naikkan. Nah, kalau regeneratif itu bisa untuk tegangannya bisa 2 kali atau dan juga untuk bisa rangkaian bridge ya. Jadi topologinya kalau untuk single phase untuk yang low switching frekuensi ya atau bisa kita sebut line commutator ya atau phase control rectifier atau ini penyearah yang terkontrol fase ya. Nah kalau untuk yang ini high switching untuk yang high switching frekuensi itu bisa disebut juga power factor corrector ya PFC dan juga apa synchronous rectifier ya. Nah ini contohnya rangkaian dari FCR ya ini ada rangkaian ya. Ini ada anoda dan katoda dan ini ada gate-nya ya. Nah, adalah simbolnya. Gate inilah yang di ya, nanti di sini. Oke. Nah, tinggal di sini firing window-nya ya. Firing window ya. Kita sudut penyalaan. Jadi ini namanya firing window. Nah, ini sudutnya berapa? Ya harus tiga ya. Jadi ini ada 3. Terus, ya. Ketika tegangan positif ya, ketika tegangan positif dikenakan di noda ini ya, ya juga terhadap jadi story-nya ini dalam blocking untuk forward ini. Nah, ketika restore ini dinyalakan turn on kita apply-kan ya sebuah sinyal pulsa ya. Ya 5 mikrosecond ya. Nah, ada banyak cara yang tapi kita di sini berikan sudut penyalaan. Nah, ini untuk apa karakteristik dari tiritornya ya. Ini ada arus dan terhadap tegangannya. Ya. Reverse breakdown, forward breakdown, ya. Kita bisa lihat ya keadaan satu. Nah, ini
bisa digeser-geser. IG sampai IG1, IG2 lebih besar dari IG2 lebih besar dari kita untuk arusnya ya. Jadi perbedaannya dengan geodharma rel ini bisa digeser-geser ya, dari sinyal dari karakteristik ini. Nah yang terkait dengan yoga ya, yoga kan ada yang sudah dulu ya, gimana yoga ya kalau yoga itu ya ada kita tahun kantornya. Nah ini bedanya restore kontrol ya ini ya. Nah inilah contohnya sebuah di restore ya. Nah gate ini dengan gate-nya berapa ya? Ini restore switch. Misalkan Anda gate-nya di sini ya, mati ya, hidup. Uh, ya ini ya, hidup ya. Kalau tinggal base biasanya cuma gitu nanti jadi nol on off on off ya. Untuk ke sumbernya ini. Harusnya begini, sekalinya dinyalakan. Jadi sekali SCR ini nyala, maka setelah itu tidak bisa di on off-nya ya. Jadi satu cuman dapat sekali di on ya, di on kan itu atau switch-nya itu tertutup ya. Maka apa ya, dan dia tidak dapat di off kan. Maksudnya tidak dapat di off kan itu ya bisa dikontrol ya switch-nya itu. Makanya di sini yang sangat penting adalah pre-design atau apa ya, pre-design kan, apa namanya, preliminary ya. Paling utama kalian bagaimana akan menggunakan restore ini untuk kasus kalian. Nah makanya ya, jadi dari restore ini untuk mengatasi problem kalian nih, apa yang mau diinginkan dari restore ini gitu ya kan. Nah seperti itu gampang. Jadi harus benar-benar dirancang. Dia harus sudut penyalaannya berapa ya. Uh, makanya di sini. Jadi ketika SCR itu off ya, maka arus itu akan turun ya. Jadi apa namanya, arus itu akan tuh turun. Di bawah apa? Di bawah arus yang menahannya di restore ini ya. Nah, hal ini dikarenakan Pak, arus beban itu naik ya, turun ya, arus beban itu turun atau tegangannya itu besar ya, reverse yang melalui SCR ini ya. Nah, jadi off ya, ada kan apa namanya, arus yang jadi ini di restore off ketika arusnya itu ya bawah arus yang menahannya ini. Intinya apa? Arus bebannya ini turun, i pilot ini turun atau terjadi ini reverse ya. Jadi terjadi reverse tegangan yang sangat besar.
Nah, jadi di sini kita hanya membatasi apa kontrol restore itu dihidupkan dengan short pulse ya, maksudnya hanya sedikit lah ya pulsanya ya. Dan off-nya itu karena banyak bagian ya, untuk dan sumber. Jadi ada station dan untuk beban induktif yang maka apa kita akan mematikan restore ini dengan intinya begini loh, ada restore lain yang kita off penyalaannya tadi ya selama untuk tegangan input ya off cycle negatif, maksudnya siklus kedua ya, maksudnya untuk siklus ini yang negatif. Oke. Nah, karena rectifier itu digunakan untuk mengkonversi nah apa arus ke DC, maka rectifier yang terkonversi ini bisa kita sebut AC to DC converter ya. Dan ini banyak sekali digunakan di industri ya, sebagai variabel speed drive ya. Jadi AC to DC converter itu sama seperti yang kemarin rectifier juga tapi uncontrol ya. Nah itu ada single dan three phase. Jadi bisa untuk satu fase dan juga bisa untuk tiga fase. Oke. Nah, di sini ada semi converter, ada full converter, ada dual converter. Nah, untuk semi converter ada sama ya. Jadi ini sama. Semi converter, full converter, dan dual converter. Ya. Nah, berikut adalah klasifikasi itu DC converter. Jadi semi converter itu adalah salah satu dari converter yang kuadran ya. Jadi apa dia hanya punya polaritas tegangan dan arus itu satu, positif atau negatif. Ya. Nah, kalau dual converter itu berarti dia punya nah, ini adalah dari kuadran satu ya, ada kuadran tiga dan empat. Ya, ini contohnya adalah salah satu bentuk kuadrannya ya.
Oke ya, ini kita bisa lihat ya. Ada ini kuadran 1 berarti plus plus ya, kuadran 2 minus dan plus, kuadran 3 minus minus, kuadran 4 plus dan nih minus ya. Ini contohnya. Nah, ini adalah contohnya untuk fase setengah gelombang. Ya, jadi ada satu fase setengah gelombang konvertible ya. Ini bebannya itu adalah resistif load ya. Nah, di sini ada VP ya, ada VS. VS-nya ini adalah VR sin omega T. Nah, ini contohnya kita ada di kuadran 1 ya, plus PDB ya. Sin. Sin berarti di kuadran 1 antara 0 sampai 90 ya. Ya kan? Berarti contohnya, jangan sumbernya ini. PS adalah ini. Ya. Nah, jadi ini adalah PS, sumber PS di mana tegangan magnitudonya Anda berapa misalkan 220 volt. Nah, 220 volt ini sin omega T. Omega sama dengan 2 pi F ya. Nah, 2 pi F ini dia F-nya itu frekuensi ya. Jadi di kita frekuensinya itu ada 50 ya, jadi 50 ya frekuensinya ya. Tapi ini kalau frekuensi ya atau ya, frekuensi ini contoh tegangan outputnya. Yang pertama begini, kita misalkan menyalakan sumber apa ya, misalkan alfanya itu 30, ini kita 60 ya, 60, 70, 80, 60 ya, 60 itu berarti berapa? Pipa 3 ya, benar nggak? Pipa 3 ya. Nah, misalkan kita nyalakan pipa 3, jadi di sini off. Nah, barulah on dia. Nah, jadi inilah yang akan diambil. Lalu ke sini. Karena dia cuma setengah gelombang. Ya. Dia hanya setengah gelombang. Kalau ini kita teruskan ke sini, ya mestinya dia akan ke sini. Ini lagi. Ya. Nah, ini adalah alpha ini. Di sini berarti 2P plus alpha. Artinya 2P plus P per 3. Nah, dia hidup lagi. Ya. Nah, jadi ini 2P ya. Jadi ini adalah ya tepat ya karena dia sinyal DC gitu ya. Jadi dia itu DC tepat. Tinggal ini di sini apa omeganya itu sama dengan 2pi. Nah, ini tinggal kita tarik di sini. Nah, jadi gini. Kalau ini mah ya pasti 2pi plus pi ya, atau 3pi. Lalu off lagi. Nah, inilah. Nah, jadi di sini on. Oke, paham ya? Saya rasa paham, penting sekali. Jadinya
Oh, hujan bisa bisa apa? Enggak kita bukan sinyal. Oke ini ya ini untuk V0-nya ya. I0-nya sama. Jadi apa pola apa karakteristiknya ya? Pola sinyalnya hampir sama dengan V0 I0 ya. Kan apa bebannya dia resistif ya. Jadi tinggal apa I0 itu kayak jadi apa I0 bagi ya. Jadi di sini apa I0 itu sama dengan V0 dibagi dengan artinya yaitu ya, hampir sama bentuk gelombangnya ya, cuman pasti ininya beda lah ya puncak. Seperti itu. Nah, untuk vetiristornya ya ini ya, vetiristor satunya tuh ini, ya kan. Nah, lalu off dah. Jadi sekali on ya, ya. Jadi tiristor ini sekali on, ya kan penyalaannya kan di sini ya. Nah, gini ya, ini tekanannya. Bukan. Oke. Nah, ini adalah untuk ya atau delay-nya ya, gitu. Penundaan. Tergantung kita mau tidak ditunda. Nah, untuk VDC ini rumusnya sama dengan 1/2 pi integral alfa ke pi Vm sin omega t dt ya. Ini bisa digantikan dengan Vm 2pi 1 plus cos pa ya. Nah, ketika kita mengubah sudut nyalanya dari 0 sampai pi, maka output tegangannya itu akan bervariasi dari Vm per pi ke 0. Nah, lalu tegangan VRMS-nya, ya, tegangan VRMS-nya sendiri sama dengan ini. VRMS sama dengan kar 1/2 pi integral alfa sampai pi. Kan sudut penyalaan Anda berapa alfanya ya? Nah, ya. Alfanya ini berapa? Anda alfanya 6, berapa? 60 pi per 3. Enggak ya, pi per 3. Misalkan sudut penyalaannya 60. Misalkan sudut penyalaannya 45. Berarti itu pi per 3. Ya, intinya seperti itu ya. Ini dalam bentuk radian ya. Tapi beda lagi nanti dengan simulasi ya. Oh, beda. Kalau simulasi itu sudut penyalaannya. Oke, ini untuk apa namanya perhitungan VDC-nya ya, ini untuk VDC. Kita mendapatkan seperti ini. Jadi dalam rectifier ini tegangan dan arusnya disebut semikon atau rectifier ini biasa banyak digunakan di industri ya. Aplikasi yang ini isinya ripple-nya itu sangat tinggi sekali dan juga untuk frekuensi yang ripple-nya itu sedikit ya. Oke. Nah, frekuensi dari tegangan outputnya ini sampai dengan sumber ya. Ya. Lalu trafonya DJ timbang. Contoh begini.
Anda belum oke, langsung PS-nya contoh komunikasi Anda frekuensinya 5 Hz. Ya, tadi gini, sorry. Kita ini ya, nah, dia ada bitnya ya, apanya oke, alfanya pip 6. Dan ini telepon ke ban. Oke ya, ya, ya. Oke, ini ditanya, ditanya, ditanya PDC, P, PRI, itu. Oke, bisa. Berarti gimana PDC-nya? PDC kenapa? PRI langsung aja ya. Contoh aja ya, Pi per 6 contohnya ya. Kali ini P-nya berapa? Pi plus cos P per kalau di MATLAB ya, MATLAB Python itu bisa pakai radian ya. Kalau apa degree itu juga pakai radian, dari radian juga pakai degree lagi ya. Nah, kayak ini ya. Mas kalau VRMS itu dengan apa? Berarti 100 per 2. 1 min berapa? Pi per 6 per Pi per min 2. Oke, saya ganti dulu di sini. Jadi ini VR sama dengan 100 bagi 2 akar 1 ditambah Pi per 6 ya, Pi per 6 dibagi Pi ya, tambah in 2 kali Pi per dibagi 2 Pi ya. Nah, ya. Nah ya, jadi Anda bisa hitung ini. Ini contohnya ya. Ini ketika satu fase contohnya ya dengan setengah loop.
Jadi tirisnya tadi itu kan setelah gelombang itu dikontrol ya, dan ban R-nya itu resistif dengan delay-nya, delay angle ya, atau firing angle ya. Penyalannya itu pi per 2. Maka tentukan efisiensi dari converter tersebut ya, and then ripple faktornya, and PIV dari diri tol. Ayo PIV kemarin apa? PIV apa? Ayo, jangan sampai lupa ya. Nah, pertama kita akan mencari efisiensi konverter ya. PDC-nya ini atau juga sama ini. IDC-nya ya. Jadi tinggal dimasukkan saja alfanya pi per 2. Per 2 itu sebetulnya ini. Anda masukkan. Efisiensinya 20,27%. Nah, ripple faktornya adalah 198,3. Di IV-nya sama dengan PWM. Jadi ini hampir sama dengan yang kemarin ya. PDC-nya ini, IDC, PRMS-nya, IRMS, dan efisiensi. Ingat ya, efisiensi adalah PDC dan PRMS. Itu perlu dicatat. Ya, perlu dicatat. Nah, untuk ripple faktornya adalah VAC per VDC ya. Kurangi PDC. Ini. Ripple faktornya gede banget ya. 198,3%. Oke. Nah, jangan lupa Anda juga harus bisa menggambar ya. Misalkan untuk contoh yang tadi ya, Anda gambar tegangan outputnya berapa, arusnya berapa, dan tegangannya mengalami resistor itu berapa. Tuh, contohnya. Oke, Anda harus menggambarkan. Coba dicoba-coba di rumah ya. Kan hampir sama deh. Ini loh, Kak. Anda suruh gambar apa? Output tegangan, arus beban, dan tegangan yang melewati tiristor. Sangat mudah sekali. Kan tinggal ini. Ini sumber, Anda gambar. Coba Anda gambar manual. Atau kalau kalian bisa Python, silahkan ya. Ke Python atau MATLAB. Anda gambarkan ini tegangan sumber mudah. Tapi kalau kalian bermain software seperti itu ya, Python dan lain-lain itu kayaknya time domain ya. Sesuatu, tapi bisa kayaknya ya dikonversi. Nah, ya ini sumber, tegangannya ini. Ya kan ini Anda sudah tahu, dari sudut penyalaan outnya. V0, VM-nya tadi berapa? I0, ya kan? Untuk I0 ya, berapa di sini? Lalu VT-nya berapa? Ya, bisa kelihatan. Oke. Ini oke. Ini ya. Masih kiri. Ya. Jadi 230, 50, bebannya 24. Dan delay angle, firing angle-nya pi per 2. Berarti berapa per 2? 90 ya. Pi per 3, pi per 4, 45. Nah, berarti pi per 45.
dan pi per 6 atau 30 ya. Kemudian hitung efisiensi convert, terus ada ripple factor dan pi revi dari T restore-nya itu berapa gitu. Seperti itu. Oke, ada. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Jangan-jangan suara saya nggak dapat lagi ya. Oke, ya, ya kita lanjutkan. Nah, ini adalah single phase semi converter atau highly inductive load. Jadi kenapa di sana semi converter ya? Jadi kita ada dua thyristor dan dua dioda. Dan kebetulan kuadrannya juga ada satu ya. Ini adalah tegangan sumbernya. Nah, T ya, berarti berapa? Nah, jadi apa namanya? Di sini dia baru nyala ya. Nah, ini nyalanya jadi sudutnya itu baru nyala di sini. Nah, ini baru nyala di sini ya. Kalau ini berarti lebih dari 90 ya. 90, oke, kita buat 120 lah ya, 120 derajat. Nah, berarti lalu dia off, ya kan? Nah, tapi di sini ada Twitter alpha, tidak ingat ya, di sini ya. Nah, ya katakanlah kalau Twitter alpha ini kan 360 ya, masih masuk lah ya. Sekarang berapa? 120 tambah 90 ya. 0, ini 108. Oh ya. Ini P itu 180 ya, sorry. Ini 180. Nah, katakanlah ini adalah 300 derajat ya. Jadi sudutnya dinyalakan di sini 120. Nah, lalu dia akan di sini. Nah, dia di 300. Ya, dia hidup lagi. Atau off lagi. Ya, seterusnya sampai berapa dia ya. Nah, dia hidup sini. Lalu off. Nah, digeser sebesar ini. Ya kan sama, ini kan delay ini. Nah, pada saat ini yang bekerja itu ya negatif harusnya paham ya, bridge rectifier ya kemarin dari Pak. Jadi yang bekerja pada cycle pertama ini restore pertama dan dioda. Nah, ini yang bekerja dan dioda ke. Lalu berikutnya untuk siklus yang kedua atau lebih jelas itu untuk apa, negatif cycle ya. Jadi untuk negatif cycle itu thyristor ini yang berbeda dan ini ya. Nah, inilah yang bekerja ya, thyristor dulu dan
Dioda satu. Nah, inilah yang bekerja pada saat ini. Ya, jadi setengah siklus pertama yang positif adalah tiristor 1 dan dioda 2. Lalu siklus yang kedua untuk yang negatif ya, cycle ya, negatif part ya, itu yang ini apa namanya? Tiristor 2 dan dioda 1. Nah, untuk arusnya ini ya, ini untuk I0-nya ya. Lalu ini Gildan. Jadi ketika apa? Ya kita lihat itu ya di kiri store-nya itu 0, di Gildan itu ya positif ya IDF-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti adik-adik bisa menggambarkan grafik ini secara manual harusnya ini. Atau kalau mau pakai pun bisa. Ya, lebih sip. Nah, ini untuk konverter yang power factor yang bagus. Jadi konverter ini ya, ini adalah dioda freewheeling. Wah, jadi dioda ini good ya, karena ada dioda freewheeling. Oh, kalian ada tugas ada dioda freewheeling ini apa? Oke, ini adalah ya karena ada dioda freewheeling. Kok sudah starting? Ini guys, dioda freewheeling. Nah, jadi konverter ini ya lebih dioda freewheeling. Ya bisa hingga 15 kilowatt. Jika opsi terpenuhi ya. Nah, untuk output tegangannya, well, hampir sama sampai tadi. Ya, ini juga sama keterangannya ya. Jadi penggantian. Jadi dari angle-nya bisa lebih ya, dan outputnya itu akan bervariasi. One to earth. Nah, untuk RMS value-nya, value-nya PRMS-nya kita dapatkan ya. Oke. Nah, ini juga ya. Single phase semi converter. R-nya 10, L-nya 100. Jika delay angle-nya P per 2, tambah karena output tegangan, arus beban, dan tegangan yang melewati di restore. Sebenarnya sih ada juga ya caranya. Bisa pakai MATLAB atau gambar manual ya. Tapi saya sarankan gambar manual ya karena apa very easy. Sebenarnya tinggal ini aja. Nah, tapi yang ya ini perlu juga ya, seperti ini contohnya tinggal Anda hitung aja harusnya dapat melihat berapa gitu ya. Kalau arus beban sama tegangan output kan hampir sama ya. Nah, kalau bebannya R sama L ya, kecuali kalau soal kapasitif, soal induktif, ya, dan lain-lain agak susah ya.
Oke, nah ini adalah untuk apa ya? Ini untuk apa? Single phase full converter ya. Ya, di sini kita sudah pakai full ya, full. Nah, di sini adanya kuadran satu dan kuadran 4. Maksudnya itu apa? Operasinya. Jadi, misalkan saya ingin kalian mengoperasikan ini ya. Saya ingin misalkan kalian mengoperasikan ini single phase full converter dan saya minta dia beroperasi di kuadran satu. Ya, misalkan atau beroperasi di kuadran 1 dan 4. Contohnya saja ya. Nah, ini adalah arusnya ya. Jadi pada prinsip itu, nah, di sini pada saat sudut penyalaan sini ya berarti off. Kalau off berarti apa? Artinya kan kalau sudut penyalaannya kan di sini ya. Dia ini baru dinyalakan di sini. Nah, ini untuk T1, T2. Tapi kan ada T3 dan T4. Ya kan? Nah, ini adalah operasi untuk apa kalau sekitar setengah sekel ya baru di sini. Ini contohnya ya. Nah, karena dia Anda ada di satu motif ya. Ini juga ya. Nah, jadi begini. Nah, karena kita yang sudah nyalakan di sini half cycle-nya T1 dan T2. Nah, ini ada di sini. T3, T4-nya masih ada operasinya seperti ini. Nah, kalau nggak percaya, Anda coba ini bikin ya simulasinya nanti kalian bisa. Jadi enaknya kalau LDAC mau diperhitung. Ya artinya begini, memang benar-benar Anda kalau ini ya, kalau misalkan tidak bergerak di optimisasi dan lain-lain. Jadi kalau ada Mas Ronald, tahu nanti dia jadwal seminarnya misalnya kamu besok Rabu saya tahu ada Mas Ronald batu bara dia ini tentang apa MPPT ya. Wah itu luar biasa sekali. Kalau apa ya MPPT, fasi dan cyclic converter. Jadi bisa dibayangkan itu pakai fasi ya mengkombinasikan mata kuliah EBT. Mata kuliah EBT itu di mana dia harus membimbing PP-nya. Terus ada kuliah elektronika daya yakni SEPI converter. Nah, SEPI converter ini hampir sama dengan namanya bus converter ya. Lalu dia kontrol MPPT-nya pakai fuzzy. Fuzzy ini kan misalnya di mata kuliah kontrol cerdas ya. Kalian berdapat minggu depan ya. Jadi dia menggabungkan mata kuliah kontrol cerdas, mata kuliah elektronika daya dan mata kuliah energi baru terbarukan. Dan kalau saya sendiri memang saya usahakan apa skripsinya mahasiswa ini memang semuanya ada dasarnya ini. Yaitu tadi kayak ini dasarnya dari ketika daya ada dasarnya sudah dapat di EBT, dasarnya dapat di mata kuliah kontrol cerdas ya agar tidak uh, apa terbebani maksud tidak terlalu kesusahan gitu ya. Ada juga yang dasarnya itu mata kuliahnya GSK, dasar sistem kontrol. Jadi analisisnya ya cuma berhubungan dengan sistem kontrol itu yang dipelajari ya kan overshoot, terus setting time ya,
selalu kriteria kestabilan. Jadi tidak jauh-jauh sini. Maksudnya sudah pernah mengambil gitu ya. Ya contohnya ada juga yang semester ini pakai WinTurbine, pakai LPR ya, LPR Optimal Control. Nah, itu kalau nggak juga ya, mata kuliahnya kontrol optimal ya di level WinTurbine dan lain-lain gitu. Semuanya basicnya masih digabungkan dari mata kuliah ya. Nah ini adalah contohnya single phase full converter yang kita miliki. Dia itu hanya intermezzo aja dari semuanya diatur. Jadi kalau ini asik, jadi Mas Ronald itu yang ngitung semuanya ya. Jadi ketika ada perubahan suhu kan, kalau MPPT kan suhuan, perubahan radiasi dia ya, ngeceknya, dicek semuanya gayanya. Nah, setelah itu ada ketemu sipiknya juga ya, sipiknya depannya ketemu juga, dia ngitung. Jadi saya hanya meneliti aja ini sebenarnya rumusnya, verifikasi saja. Jadi semuanya hasilnya oke. Terus bebannya juga diubah. Jadi MPPT itu ketika beban berubah, ini berubah ya, dia harus menggunakan maksimum seperti itu. Dan juga ada safety converter. Nah, converter sendiri juga tidak mudah, dia harus menghitung semua rangkaiannya sama dengan nanti nanti semua ya, kalau ada yang terpakai dan belajar itu hitungannya. Nah ini ya, jadi ketika kita demat dia ke sini ya, tak ya, nah lalu ke sini. Nah lalu kita ini, nah ini ya, ini kenapa? Ini dia induktif ya. Jadi kalau kalau anda pakai, kalau ada dia pakai ini, kalau ada dia pakai resistif itu hanya gini, dia ada beban induktifnya. Nah ini ya kan, nah, karena dia ada beban induktifnya. Karena kalau nggak ada beban induktif, dia ini sinyalnya harusnya begini. Nah ya kan, nah, nah ya kan, ya artinya begini. Bentar. Kalau anda beban resistif aja, itu harusnya gini. Artinya dia kapan sampai sudut penerimaan aja. Nah, dia on terus off. Nah, kalau ini dia kenapa seperti ini? Ya kan dia siklus kedua dari T3 dan T4. Itu kan ya dia di reverse. Nah, kan terus gini. Nah, ini bentuknya kalau kita pakai sinyal apa namanya? Sinyal beban resistif. Nah, ya. Karena induktif ya, ini bawah ini. Nah, ini adalah karena apa efek beban induktifnya, discharge-nya. Nah, itu yang harus belajar pengertian. If gitu support it English ini. Nah, untuk tegangannya, outputnya kalau yang apa namanya full ya, full 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 eh, full wave. Jadi dari alpha ke P plus alpha ya. Nah, jadi dari alpha P plus alpha. Beda kalau tengah gelombang. Tadi tengah gelombang gimana? Alpha sampai P ya. Juga alpha plus P. Dari ini di apa? Diturunkan. Jadilah ini ya. Maksudnya itu ini dihitung ya. Integralnya kalian kan udah tahu ya. Integral sin omega t dt yang artinya
sin kuadrat ya, harus diubah ya. Anda masih ingat nggak ini? Atau dikasih tugas ya, Anda gimana? Nggak ingat sih. Oke. Ya, jadi ini kan sin kuadrat. Kalau kalian sudah pernah ada kalkulus dulu, ya kan kalkulus kan masih. Anda tahu sin kuadrat ini kan nggak harus apa? Harus diubah nggak? Harus diubah kan ya? Diubah biar bisa ya. Nah, ini adalah untuk dual converter ya. Dual converter tuh ada dua. Jadi ini converter pertama. Ya, you can see ya. Ini ada beban. Lalu converternya di sini. Jadi ini single phase dua converter ini terdiri dari dua single phase full converter. Ini kan ini adalah satu single phase full converter atau full wave. Dan ini adalah single phase untuk full wave converter. Artinya apa? Ini terjadi, ini ada dua ya. Jadi ada dua single phase untuk konverternya ya. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi apa? 4 kuadran. Oke. Kita bisa lihat itu ya. PM jadi apa namanya? Ini salah satu contohnya untuk P sumber kita punya ini karena di ini ya full converter. Jadi kan kalau sinyal aslinya kan ini adalah inilah. Ya. Nah untuk V01 itu berlaku ini loh. Ini kan ada V01, ada V02. Ya, memang ini verifikasinya memang dari ya simulasi nggak bisa nggak ya. Nah ini ada V01, ada V02. Nah V01-nya ya sama prosesnya dengan yang pertama ya, hanya menggeser saja ya ini dari sini ya kan, geser ke sini. Hanya saja dia ada beban induktif ya. Nah, jadi ada jangan bingung ya, kalau beban induktif itu pasti ada ini ya. Nah, kita apa kita itu dia ada sumber. Nah, ya ini sama seperti biasa ya. Nah, lalu di harusnya ini kan. Nah, ini karena itu tadi ya, kualitatif. Kan ini sinyal aslinya. Jadi ya saya rasa kalau misalkan saya suruh gambar gitu ya, ada paham kan. Artinya begini, ini sinyal aslinya seperti ini. Terus karena Anda ada potongan, ya udah dipotong aja ya sinyal pakai delay angle tadi ya. Geser lah ya, geser.
Lalu apa, kalau induktif, nah berarti tinggal ini aja. Ya, oke. Kalau induktif berarti ada ya pasti ke bawah. Nah, kalau untuk yang V02 dia kan berkebanyakan ya, jadi dia akhirnya di sini. Ya. Jadi ini dibalik jadi gini, paham maksudnya ya? Iya kan? Nah ini, Anda kan bisa lihat. Nah ini dari sini, ya kan? Nah, dibalik saja sih. Oke, ya jadi ya kalau tidak kan balik ya, kelihatan itu dibalik. Jadinya PR-nya PR-nya adalah V01 min V02. Jadi gimana? Ya itu V01 ya kan, ini V01 lalu dia off sampai di sini V02. Nah, cuma V02-nya ini di reverse. Itu paham ya? Nah, jadi di reverse. Lalu untuk ini, nah ini tetap ikut ini. Nah, ini ya. Nah, ini juga, ini adalah sinyal ini yang di reverse. Oke, jadi sangat mudah sekali ya, Bib. Untuk gelombangnya dulu. Jadi nggak perlu bingung. Nah, untuk perhitungannya ya ini PDC 1 2 VM per pi kali cos alpha 1. PDC 2 2 VM per pi cos alpha 2. PDC 1 sama dengan PDC dulu 2. Nah, cos alpha 2 ini sama dengan cos alpha 1 ya. Sama dengan apa? Cos pi min alpha 1. Nah, alpha 2-nya min alpha 1. Sekarang kita akan menuju tentang penyiarah kontrol untuk 3 fase ya. Jadi penyiarah 3 fase itu memberikan ini ya, tegangan output rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan oleh single phase. Ingat ya, untuk 3 phase itu tegangan output tinggi ya. Terus frekuensi dari tegangan output ya. Jadi ripple-nya ya. Ripple untuk frekuensi tegangan output yang di fase ini lebih tinggi ya dibanding satu fase. Jadi yang untuk 3 fase ini memerlukan filter yang lebih ya dengan biaya yang murah. Nah, untuk three phase penyiaran 3 fase ini biasanya di industri yang ya, termasuk untuk variabel speed drive ya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk trips half wave rectifier ya. Kalau dilihat kan hampir sama dengan yang kemarin ya, dan tahu ya artinya apa? Every phase, setiap fase ini terhubung dengan apa? Single phase ya. Kemarin kan udah dibahas ya. Jadi ini trips half wave rectifier itu adalah ya rangkaian 3 fase di mana setiap fasenya itu terhubung sama apa? Sama single phase half wave rectifier satu. Inilah ya. Dan kita operasinya di kuadran satu. Jadi misalkan saya minta Anda mengoperasikan ini di kuadran 4 gitu. Itu di kuadran 2, kuadran 1. Nah, kalau nggak ada, misalkan ya nggak ada ya, itu diasumsikan aja. Biasanya rata-rata kalau nggak ada rasanya ya, operasi di kuadran apa ya, ya sudah buat aja kuadran 1. Ini contohnya ya. Jadi ada T1, T2, T3. Nah,
Ini ada beberapa hasilnya. Ini untuk N, ini untuk BN, BN. Nah, ada dia tahu lah ya. Nah, dari sini ke sini, ini ya. Ini T3 yang bekerja ya. Ini T3 yang bekerja. Lalu dari sini ke sini, ini T1 ya. Lalu sini. Nah, ini ya. Oh, sorry ini. Sorry, bukan. Jadi Anda bisa lihat nih ya fase-fasenya. Kan untuk yang fase B ini kan T3 ya. Sistem T3. Terus selalu untuk fase C kita tahu ya, itu ya dari sini ke sini apa. Lalu T2 itu fase N ini. Jadi VAN ya. Ini VAN sin omega T. Sama. VCN-nya berapa? VCN-nya berapa ya? Nah, tegangan outputnya didapatkan dari mana? Nah, kita lihat. Ya, ini ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini sudut penjelasannya tipe 6. Oh, dari tipe 6 ya awalnya. Terus tipe 6 alpha. Nah, sampai 2P. Jadi ini sinyalnya. Hasil pepotongan-pepotongannya. Ini. Oke. Gimana ya, Pak? Oh, ini potongan ininya nih. Potongan antar fasenya. Jadi ini perpotongan antara ini perpotongan antar fasenya ya. Untuk thyristornya ya ini contoh stor 1 dia antara kan tergantung fase ini. Thyristor 1 mana ya hidup ya. Contohnya ya. Nah, untuk perhitungannya sendiri sama dengan berapa? 3 per 2B agar I per 6 plus alpha untuk 5 per 6 plus alpha. Kali ke F sin omega sin. Dapatlah ini. Nah, untuk tegangan output ya, kita oleh ini ya. Oke. Nah, contohnya begini. Tiga nipis half wave converter ya, 3 fase dalam gelombang tertentu beroperasi dengan mana? Terhubung ke gelombang 3 fase ya, hubungan Y. 208 volt 60 Hz subcouplingnya ya, dan bebannya itu 10 ohm. Nah, jika diperlukan atau tegang output rata-ratanya, misalkan kita ingin dia sen dari tegangan maksimum. Jadi di sini 286 terus beban begini ya. Nah, terus hitunglah delay angle RMS dan average output current. Lalu ini ya, average and next response harusnya jadi Anda hitung delay angle. Anda hitung arus outputnya RMS ya rata-rata. Anda hitung arusnya jam rata-rata tirisnya. Terus efisiensi rectification ya, rektifikasi ini. Terus trafo terus input power ya.
coba hitung. Di sini pastinya hampir sama. Treatise. Artinya kalau kita berbicara treatise ya, kemarin sudah sebelumnya sudah ada apa namanya itu, sudah ada tabel-tabelnya. Ya semuanya sudah ada ya, ada tabelnya itu ya. Tinggal dicari nilainya berapa buat penghitungan. Ini untuk apa semiconductor 3 fase ya. Ini ada 3 fase. Kayak ini. Nah, semiconductor pakai thyristor dan dioda. Jadi yang dinamakan semiconductor itu terdiri dari controllable uncontrolled rectifier, terdiri dari atau penyiaran yang terkontrol ya, yaitu dioda, dan juga terdiri dari control rectifier, yaitu penyiaran yang terkontrol atau apa thyristor. Itu adalah dinamakan semiconductor. Terus di sini ada high cliff inductive load. Nah, kan depannya itu nah, jadi ini contohnya ya. Jadi tetap ini sumbernya itu adalah gelombang 3 fase ya. Kalau nggak salah ini 2016. Oh ya, angkatan ujiannya itu simulasi. Jadi dia menjelaskan 3 fase gelombang. Mungkin sudah 2 tahun lah. 2000. Iya, 2017 itu hitung-hitungan ya. TS tahun 2016 itu simulasi dan di mereka ini yang gelombang 3 fase gitu. Terus Anda dapatkan ada gelombang A, B, C ya. Tinggal kapan dia hidup, misalkan T3 dan D3 terus DE. Ini kan dioda yang freewheeling ya. Ya ini ya, dioda untuk freewheeling. Terus ada T1, D1, ya. Tinggal ini potongan-potongan akan terbentuk sinyalnya. Dan ini adalah seperti adalah V output hasil perpotongan sinyal. Nah, fase ini kan ini jadi untuk T3 dan D3 contohnya ya. Ini fase C itu netral dengan VBN ya. Nah, ini mati. Lalu ada perpotongan antara VAN dan VBN ya. Nah, ini dikarenakan adanya DM freewheeling ya, dioda freewheeling. Jadi ini untuk lagi ya. Jadi dia beruntung ada DM-nya ya, mati terus ini DM juga. DM-nya hidup ini sampai perpotongan. Jadi ini semua ada perpotongan ya. DM-nya hidup di sini. Ini perpotongan antara tiga sumber ya. Ya dari sini ya. Jadi ini yang diambil. Kalau dia mati ini yang diambil. Seperti itu ya. Nah ini juga begitu ya ini. Sama. Jadi ini diambil ya. Lihat perpotongannya dan beberapa. Ini contohnya untuk apa tipis semiconductor ya. Ini untuk T1 dan D1-nya. Karena ini yang
dan Wagir. Lalu DM properties DM -nya. Lalu ada T1 D1, lalu ada T2 D, lalu ada T3 D3. Nah, seperti itu ya. Ini adalah rumusnya PDC ya. Jadi PDC di sini adalah 3/2 pi integral pi per 6 plus alfa sampai 7 pi per 6 ya. VAC di T dijabarkan sampai artinya wah ya mau hafal yang atas atau paham tinggal duduk paham yang 3 kali akar 3 V per 2 pi ini 1 plus cos alfa. Oke, nah untuk RMS-nya bagaimana? Nah, RMS-nya RMS-nya ya sama, kita hitung ya. Ya, jadi kita RMS-nya nih, kita hitung tegangannya. Jadi di sini kita dapatkan angka 3 Vm kali ini 3/4 pi kali pi per alfa plus setengah sin 2 alfa ya. Nah, misalkan untuk pi per 3 bagaimanakah PDC-nya? Nah, pi per 3 ya dimasukkan saja. Ini contohnya pi per 3 itu nih kita dapatkan ya, RMS kita dapatkan ini. Ya tinggal alfanya dimasukkan saja ya. Ini alfanya tetap ini, tapi PDC-nya tinggal masukkan aja ini. Cos pi per 3, ini cos pi per 3, ini sin 2 kali pi per 3. Bagi berapa? 2 pi per 3 itu, oh iya benar ya, 2 pi per 3. 2 pi per 3, 120 ya bagi 3 kan 60 ya, 120. Nah, ini contohnya untuk three phase full converter ya. Jadi kalau single phase, three phase half wave itu tadi pakai 3 di restore contohnya. Terus kalau three phase semi converter ya pakai apa? Pakai di restore dan juga pakai dioda. Lalu kalau pakai full. Nah, bagaimana kalau full converter? Kalau full converter itu artinya semuanya menggunakan tiristor ya. Nah, ini contohnya ya, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Ini full tiristor. Full tiristor dengan beban. Nah, kita lihat. Ini kan pertemuan ya. Jadi yang dilihat tuh pertemuan-pertemuannya. Anda bisa lihat nih. T5 T6 artinya antara pertemuan fase mana nih? Ya, katakanlah A, B, C. Sorry. A ya. Mana? B ini C ya. Jadi T5 dan T6 itu ini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi dia
ini. Oh, sorry, sampai apa? Di per6 tadi. Jadi dia ke sini. Ya, sini. Ya kan, nah, di upgrade. Ya. Ya, Anda lihat potongan. Jadi Anda lihat potongan-potongan ini. Nah, ini. Jadi Anda bisa lihat potongan aplikasi. Nah, ini contohnya ya. Ya, contohnya ini motong apa ya? Bahkan dari pembangkit listrik tenaga Bayu itu kan C ya. Di PLTB terus Anda mau sini DC, nah kayak RFI Bayu ya, oke. Ya ini contoh-contohnya. Nah ini untuk menghitung outputnya ya, jika per akar 3 PM nya juga ini kita dapat akar 6 PM plus 3 per wah ya, oke. Sampai di sini ya, pertemuan pada hari ini ya akan kita lanjutkan pada hari Kamis. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan. Kita akhiri